Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan ya, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di tahun 2023 ya. Jikalau tadi malam mungkin Bapak Ibu Saudara begadang ya, sampai jam berapa? Sampai terang ya, mata masih sepet-sepet ya. Ya. Puji Tuhan di tahun 2024 kita boleh mengawali dengan kasih karunia Tuhan, kita boleh diberikan kesehatan, nafas kehidupan, dan masih boleh menikmati berkat Tuhan ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan, kita mau terima rahmat Tuhan lebih lagi, dan kita mau berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kemurahan bagi kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, di hari yang baru ini, di tahun yang baru 2024, kami menyongsong kehidupan kami dengan penuh harapan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya di tahun ini kami lebih lagi menerima kasih karunia-Mu, rahmat-Mu yang besar bagi hidup kami. Kemenangan demi kemenangan akan kami nikmati di tahun yang baru ini Tuhan. Dan kami bersyukur di tahun 2023. Apapun yang terjadi, kami mau tinggalkan, kami mau menuju menyongsong harapan yang baru yang penuh harapan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji meninggikan Tuhan. Kami memulai ibadah awal tahun ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, rasakan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suara-Mu tutupku lewati api, dalam terang Kau ada bagiku. Sungguh Kau Bapakku, sungguh Kau Bapakku, haleluya, dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
sepanjang hidupku kau setia. Saya undang sudah jemaat untuk bangkit berdiri. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Saudara, kita berserah kepada Tuhan. Dalam tahun yang baru ini Tuhan menuntun kehidupan kita. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan, Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau setia. sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. nyanyi bagimu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nyatakan sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau setia. terima kasih Yesus. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, Sepanjang hidupku kau setia. terima kasih Yesus. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu kami rasakan ya Bapa. Dan biarlah di awal tahun ini Tuhan, kami lebih setia, kami lebih mencintai Tuhan lebih dari apapun. Biarlah kami letakkan kehidupan kami di tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengawali tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara bersukacita pagi hari ini menyambut tahun baru, menyongsong harapan yang baru di dalam kuasa Tuhan. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya.
hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ada. Oleh karena rahmat-Mu, kami boleh bermegah di dalam-Mu. Amin. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mengucapkan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau Katakan dengan hati yang paling dalam. teramat baik. Berikan ucapan syukur. Engkau baik, teramat baik. 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 Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu, pertolongan-Mu sungguh luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Saat ini kita mau menuju harapan yang lebih cerah. Amin. Amin. Kita mau melupakan masa lalu kita, apapun yang sudah di belakang kita, yang kepahitan apapun itu kita mau lupakan. Kita mau menuju harapan yang lebih indah. Amin. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh oleh darah Tuhan. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Masa laluku tadi basuh darah-Mu. Semua gagalku tadi tebus oleh-Mu. Pengendal-Mu itu lebih dari segalanya. Hanya tinggal Tinggal dalam-Mu. dalam-Mu, itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku.
mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Sekali lagi katakan, masa laluku. Masa laluku telah dimas saudaramu. Semua gagalku Semua telah ditebus olehmu. Tuhan, Mengenal Yesus lebih dari semuanya, amin. itu lebih dari segalanya. Tinggal bersama siapa? Tinggal dalammu, Haleluya. itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Bersama Yesus ada harapan dan kemenangan demi kemenangan, amin. Semuanya. Berlari menuju harapan di depanku. Jangan pernah capek, Ku jangan pernah lelah lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah suara-suara buat kita semua. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Dengan penuh sukacita kita sudah menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapa di surga, kami merasakan sukacita lawatan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari demi hari Tuhan telah menolong kami, mencukupkan setiap keperluan kami ya Bapa. Dan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami ya Bapa. Mata pencarian jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau berikan persembahan kita. Karena kita tahu Bapa kita Allah yang setia. Yang tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Apakah setia
Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh setia. Bapa Kau setia, Takkan pernah tinggalkan, takkan meninggalkan, percaya padamu. dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Hanya meninggikanmu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. ubah hatiku, Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami bersyukur memasuki tahun baru 2024 ini. Kami awali dengan beribadah kepada Tuhan,
Kami tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Kami alami dalam hidup kami, Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kami hanya dapat berserah seluruh hidup kami kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang merencanakan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, dengan kemurahan Tuhan kita meninggalkan tahun 2023 dan ini hari pertama tahun 2024 ini. Ya, kedepannya kita tidak tahu, tetapi kita hanya dapat berserah seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, mari kita membaca dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 11 dan 12 berbunyi demikian. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini adalah janji Tuhan kepada umatnya Bani Israel yang keluar dari Mesir, dan Tuhan janjikan untuk akan memasuki dan mendiami suatu negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, negeri yang subur dan makmur, yang dipelihara oleh Tuhan, dan mata Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Begitu juga saudara, kita sudah memasuki hari pertama ini ya. Sesuai janji Tuhan dengan firman Tuhan ini, mata Tuhan sendiri yang mengawasi perjalanan kita dari awal sampai akhir tahun 2024 nanti. Dan apa terjadi kita tidak tahu, tetapi Tuhan yang memelihara umatnya. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu meliputi campur tangan Tuhan atas hidup kita. Bukan hanya penyertaan Tuhan, tapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membawa hidup kita kepada kehendaknya, ya, kepada apa yang Tuhan kehendaki sampai ke masa depan, sesuai kehendaknya bagi kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Ya. Beberapa tahun lalu saya pernah ke Yerusalem, ini ya. Waktu itu masih agak muda ya. Ini sudah Yerusalem modern ya. Ini buat rebutan antara Israel dan Palestina ya. Nah, arti daripada tanah perjanjian yang berlimpah-limpah itu bagi kita adalah di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Segala kelimpahan di sini
tidak bergantung kepada situasi kondisi apa yang terjadi dalam dunia ini, tetapi bergantung kepada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Selama kita hidup dalam Tuhan, selama kita tetap bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi sumber kelimpahan itu bagi kehidupan kita. Gitu. Nah, tetapi ada yang Tuhan minta kepada kita untuk kita boleh menikmati hidup berkelimpahan dalam Tuhan itu. Ayat 1 mengatakan, Ulangan 11 tadi, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ini nomor 1, Tuhan minta kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita. Mengasihi Tuhan ya bagaimana? Ya, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap kantongmu, kan? Jadi saudara, Tuhan itu tidak mau berbagi cinta. Ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku gitu. Itu hukum pertama ini. Ya. Jangan kamu menyembah patung dan beribadah kepada Allah lain. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, di dalam kitab Wahyu kepada jemaat Efesus, Tuhan berkata, kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan Tuhan minta supaya kamu kembali kepada kasih yang semula itu. Apa yang dimaksud dengan kasih yang mula-mula itu? Ada yang mengatakan kasih yang pertama, ya, seperti dulu. Waktu pertama kali kenal Tuhan, ya, cinta Tuhan, ibadah, tidak kenal waktu hujan datang. Saudara, biar khotbahnya lama gitu, ya, masih tahan. Itu seperti orang nonton film India itu 4 jam gitu ya. Tapi lama-lama sudah. Kenapa pendeta khotbahnya panjang sekali? Ini kan hari Minggu, kenapa pendeta tidak bijaksana? Saya mau jalan-jalan ke mall. Gitu. Tapi yang kedua artinya kasih yang nomor 1. Ya, kasih dalam ranking yang nomor 1. Ada hal-hal lain yang kita cintai, ya. Kita cinta keluarga, kita cinta pekerjaan, studi kita dan lain-lain. Tapi Tuhan minta yang nomor 1. Kasih yang melebihi dari yang lainnya. Itu. Nah, jadi saudara, marilah ya kita mengasihi Tuhan, kita tempatkan Tuhan yang nomor 1 dalam hidup kita. Yang kedua, melakukan kewajibanmu dengan setia. Tentunya setiap umat Tuhan itu Tuhan berikan kewajiban. Kewajiban kita sebagai umat Tuhan tentunya nomor 1 beribadah kepada Tuhan. Ya, itu sudah wajib itu. Kita juga punya kewajiban untuk melayani Tuhan, menggunakan waktu, talenta, kesanggupan, kemampuan kita, terlibat dalam pelayanan secara aktif, ya, sehingga kita menjadi jemaat yang aktif.
aktif beribadah, aktif melayani Tuhan. Juga kita punya kewajiban memberi persembahan. Persembahan sukarela, persembahan persepuluhan. Kita diminta untuk dengan setia melakukannya. Kita juga punya kewajiban untuk bersaksi. Itu kewajiban kita semua, menceritakan nama Yesus sebagai juru selamat kepada orang lain, baik lewat perkataan kita maupun lewat perbuatan kita. Sehingga Roh Kudus akan memakai kesaksian kita itu tentang Yesus pada orang lain. Orang lain itu juga kiranya mendapat kemurahan Tuhan untuk percaya dan diselamatkan. Coba saudara-saudara, kalau satu orang ya bersaksi 1 tahun itu bawa 1 jiwa, waduh sudah luar biasa itu. Gereja kita sudah alami pertumbuhan 1 tahun 100%. Gitu. Jadi ini kewajiban kita. Berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Ya dengan tetap berpegang kepada kebenaran dan ajaran firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu dasarnya firman Tuhan. Kalau kita sudah keluar dari ajaran firman Tuhan, itu semuanya tidak ada artinya. Makanya saudara, marilah ya kita tetap berpegang pada segala ketetapan, peraturan, perintahnya. Kalau buat kita sekarang itu didasarkan kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Didasarkan kepada Alkitab kita yang adalah firman Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang mengajarkan yang lain-lain, ya kita kalau tidak benar berdasarkan Alkitab, jangan ikut. Sekalipun itu teman. Misalnya ada orang yang ajarkan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Apalagi Yesus bukan juru selamat. Lah bagaimana? Firman Tuhan berkata bagaimana? Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bukan Allah kecil. Firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa namanya? Namakanlah dia. Namakanlah dia Roy Kowal. Namakanlah dia Yesus. Diberi alasan di situ. Karena dialah yang akan menyelamatkan bangsanya dari dosa mereka. Matius 1:21. Pada hari ini telah lahir bagimu. Lukas 2:11. Apa di situ dibilang? Juru selamat. Itu baru beberapa ayat itu sudah menjelaskan Yesus itu Allah. Yesus itu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu. Ayo baca sama-sama ini. 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Itu siapa? Tuhan itu siapa? Matius 1 ayat 21. Ini hari Natal kembali ini ya. Matius 1:21. Ayo baca sama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Karena dialah yang akan. Dua ayat ini aja sudah Yesus itu juru selamat. Jadi mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, berpegang kepada firman Tuhan. Mengapa kamu pacaran hanya dengan orang yang seiman? Ya, firman Tuhan, ya kan? Gelap itu jangan berpasangan dengan
Terang itu jangan berpasangan dengan gelap. Ya kayak kurang stok saja. Ya di sini kan sama-sama terangnya, banyak stoknya, ya kan? Kamu sudah punya pacar belum? Oh belum. Ini cewek-cewek cantik ini. Jangan dengan yang gelap ya. Yang terang-terang saja. Biar gelap tapi terang, ya kan? Haleluya. Menyimpang sedikit itu tadi, ya. Tapi mari tetap berpegang kepada firman Tuhan. Itu dasarnya Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, ayat 8. Jadi kamu harus berpegang kepada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi bukan sebagian. Seluruh perintah. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu mendudukinya. Supaya kamu kuat masuk menduduki, memiliki, menikmati negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Atau berkat Tuhan. Saudara, ini tahun baru ini berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita kuat untuk menerima berkat. Ada orang nggak kuat terima berkat. Turut Tuhan. Tidak terima berkat juga nggak kuat. Turut Tuhan. Kenapa saya miskin terus? Kenapa saya gagal terus? Akhirnya tinggalkan Tuhan, nggak kuat. Tapi ada orang yang turut Tuhan, tadinya nggak punya apa-apa. Kemudian diberkati oleh Tuhan. Tambah hartanya, tambah uangnya, tambah apanya? Tambah istrinya. Enggak kuat itu. Tapi saya kuat ya, seperti Om Roy Kowal. Waduh, kuat diberkati sampai perutnya gendut ya. Dan istrinya enggak tambah-tambah. Pak Misnan juga ya. Ini Pak Misnani dulu waktu saya melayani di sini itu masih pakai celana pendek ya, SMP ya. Sampai di sini tetap kuat. Ya, tanyakan kiri kananmu, kamu siap kuat apa enggak? Ya. Waduh, kalau saudara, Tuhan mau kita kuat ya, menampung berkat-berkatnya. Tuhan itu berkuasa, kok tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Eli itu yang di belakang. Kamu percaya nggak Tuhan berkuasa memberkati kamu 1 triliun? Percaya. Hebat ya. Cuma sayangnya Tuhan yang belum percaya sama dia. Ya, kalau dia sudah punya 1 triliun itu masihkah dia mau melayani multimedia? Ketika saya kirim khotbah saya, ini khotbahnya Om besok, maaf Om, besok saya ke Paris. Ngapain kamu ke Paris? Melihat malam tahun baru. Biasanya di Jengkrik situ. Nah itu. Ayat 9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, kuat kemudian lanjut umurnya. Tetap sehat dan dari muda sampai tua. Itu. Next coba. Ini. Itu jangan dikasih ya, tidur tadi soalnya. Wah, ngisru itu. Hilang coba. Aduh, kemana itu? Saudara ini ya, waktu saya itu 2 tahun lalu kali ya, tambah hilang sudah ya.
Ayat 9, saya ulangi. Supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah ini. Jadi saudara supaya kita ini bisa umur panjang. Ya. Di tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, apa gunanya itu berlimpah-limpah, kaya raya, umurnya pendek, sakit-sakitan, ya. Stroke, mati sudah, ya. Teman saya banyak yang kaya raya, waktu khotbah, mati sudah. Tekanan darah tinggi. Tapi Tuhan mau supaya kita berumur panjang. Menikmati kelimpahan itu, ya. Ini saya sekarang ini, ya. Nanti kalau saya 80 tahun seperti ini. Kalau 100 tahun kira-kira seperti ini, ya. Tetap masih bisa makan ini, makan pangsit ini, ya. Makan apa ini? Oh, ini makan di Ili kalau tidak salah ini, ya. Lupa aku makan di mana ini, ya. Makin masih bisa minum lemon tea jumbo, ya. Lah kalau sudah sampai tua ndak bisa makan sate, ndak bisa makan rawon, ndak bisa makan apa segala saudara, ya. Nggak bisa makan soto kambing, waduh, kasihan saudara, buat apa? Saudara pilih mana? Saudara kaya raya tapi umurmu pendek. Ya, atau umur panjang tapi nggak punya duit, ya. Ayo pilih mana? Ibu Sembiring pilih mana, Bu? Waduh. Pilihnya kaya juga umur panjang, ya. Waduh. Saudara, saya kalau bayar itu prima itu selalu melihat berapa upah, ya. Kamu mau tahu aja. Ya, pakai QRIS, ya, bayarnya sekarang itu selama ada uangnya, ya kan? Kalau nggak ada duitnya ya buat apa? Apa yang buat bayar-bayar itu? Tapi ini saudara bisa bayar-bayar makanan apa, bisa pergi ke luar negeri, bisa beli baju, ya. Waduh, berkat melimpah, tapi juga umur panjang. Berikut ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu dan anggurmu dan minyakmu. Di sana itu, saudara, penghasil gandum menghasilkan anggur. Waduh, anggurnya itu kalau di sini satu tandan kan cuma segini, ya. Kalau di sana itu satu tandan itu segini. Anggurnya itu satu itu sebesar bola pingpong, ya. Besar sekali. Dan juga minyak. Minyak itu dari buah zaitun. Ya, dan itu semua bergantung dengan hujan. Kalau tidak ada hujan, tidak bisa panen, gandum, tidak bisa panen anggur, tidak bisa panen zaitun, tidak dapat minyak. Begitu. Dan Tuhan berjanji akan mengirimkan hujan awal. Hujan awal itu ketika hujan itu dibutuhkan ketika mereka mulai menabur. Dan hujan akhir itu dibutuhkan untuk supaya mereka bisa panen. Buahnya itu bisa sampai matang dan mereka bisa panen. Ya kan? Itu kebalikannya dengan durian di sini, ya. Kalau durian itu baru kembang terus hujan, waduh rontok enggak jadi buah itu. Tapi kalau
pohon durian itu berbunga, jangan kena hujan dulu, kemudian baru kalau buahnya sudah besar turun hujan, itu sampai di akhir hujannya itu cukup, waduh, subur dan duriannya itu kayak sekarang ini ya, panen durian di mana-mana. Itu berhasil mereka. Jadi bergantung kepada hujan. Dan hujan ini bagi kita gereja Tuhan, janji Tuhan hujan awal, hujan akhir tidak lain adalah hujan Roh Kudus. Kita bergantung kepada Roh Kudus ini. Biar kita sudah aktif melayani Tuhan, menggunakan talenta, udah bersaksi di mana-mana. Kita bikin Natal, bikin Paskah, bikin welcome party, bikin acara family camp dan sebagainya. Tapi kalau Roh Kudus tidak berkarya, sesuatu tidak akan terjadi. Makanya saudara kita juga harus memohon ya, banyak berdoa mohon kemurahan Tuhan. Tuhan kirimkanlah hujan rohnya di akhir zaman ini. Dan saya percaya kalau Roh Kudus bekerja campur tangan, apa yang kita kerjakan pasti akan ada hasilnya. Kalau ditanya bagaimana Mas, apa rahasianya? Ya bisa ibadah sampai 5 kali. Ya saya terbatas saudara. Itu semua kalau bukan Roh Kudus tidak akan jadi ya. Ini janji Tuhan akan mencurahkan rohnya di akhir zaman ini 2 kali ganda. Ayat 23, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Saudara jangan lupa bahwa kita di Indonesia ini minoritas ya. Kita tidak ada apa-apanya. Jadi ini sekali lagi bergantung kepada kuasa Tuhan. Untuk kita boleh berada di sini, ya, ini diberitahu ya, berada di suatu daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Bukan kita saja, saudara ya. Umat Tuhan di Palestina, di Mesir, di Pakistan, dan di Indonesia termasuk. Nah di India ada seseorang yang kirim video pendek kepada saya, ya, sedang terjadi satu kebangunan rohani. Ada satu gereja kecil kemudian bertumbuh jadi 2.000 orang dan kemudian bertumbuh sekarang menjadi jemaatnya 300.000 orang. Gitu. Dia punya rumah sakit, punya sekolah, dan gereja itu juga memberi makan gratis kepada jemaat yang membutuhkan, pengobatan gratis kepada jemaat yang membutuhkan, boleh kuliah gratis sampai university. Wah, saya lihat itu luar biasa. Puji Tuhan. Berikut ini janji Tuhan. Ayat 24. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Jadi saudara, Efrat itu sebelah timur. Sedangkan laut itu sebelah barat. Ya, di atasnya itu adalah Libanon, Syria. Di selatan Mesir mereka itu. Jadi suatu daerah yang sangat luas yang Tuhan berikan pada waktu itu ya. Nah, Israel sekarang ini beda dengan Israel dalam Alkitab ya. Saudara, kalau sekarang ini sudah politik, saudara, negara Israel yang kehilangan, yang tidak punya tanah air, kemudian datang di Timur Tengah, sedangkan di Timur Tengah itu sudah diduduki
oleh bangsa Palestina, oleh bangsa-bangsa lain, lalu mereka datang, mereka mendirikan rumah-rumah di situ, kemudian dengan campur tangan Inggris dan sekutu mendirikan suatu negara. Ya mesti saja tanahnya orang yang diduduki, perang sampai sekarang belum selesai. Ya. Tapi ini adalah dalam firman Tuhan zaman dulu, janji Tuhan kepada mereka yang menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Roma 15 ayat 4 ya mengatakan, coba Roma 15 ayat 4. Saya itu apa yang ingat saja di kepala saya ya. Segala sesuatu yang ditulis dahulu, ya ini termasuk ini ya, telah ditulis untuk menjadi apa? Pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi saudara-saudara, kalau kita itu sudah menginjakkan kaki kita di sini, Tuhan nanti yang akan memberikan jiwa-jiwa kepada kita. Kalau kita di sini, coba kalau sampai Sengkaling belum ada gereja, Sengkaling baru ada gereja, ya kan? Terus ke sana itu utara ya, itu tempatnya Pak Kotok sampai Ngijo di Umroi. Itu ada gerejanya Punonjo Kombaitan sama gerejanya sama lagi satu. Ya lainnya belum ada. Lalu ke sana Jalan Ijen, baru ada gereja itu di Jalan Mundu, Lembatiang ya kan. Tapi Jalan Ijen sampai Panjaitan, sampai MT Haryono ini tidak ada gereja, cuman Gang 10 ini. Ada GKJW di situ, itu pun masuk gang. Kalau orang punya mobil, siapa mau masuk gang di situ? Ya, naik sepeda motor saja harus turun. Ya, sedangkan ke sana, saudara, Landung Sari itu sampai apa itu? Landung Sari sampai ITN, ya, sampai ke sana lagi itu belum ada gereja juga. Tapi kalau saya berjalan keliling ke sana itu ya, oh Tuhan sudah membawa aku melangkah kakiku sampai di sini. Akankah ini semua Tuhan berikan? Tapi jemaat harus dengan setia melakukan kewajibannya. Jadi saudara-saudara ke depan ya, ke depan marilah saudara jadikan tahun 2024 tahun yang penuh dengan harapan ya. Untuk kehidupanmu sendiri dan juga untuk gereja kita ke depannya masih penuh dengan harapan. Ke depannya peluang masih terbuka lebar. Itu sebabnya mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita melakukan kewajiban kita dengan setia. Setia beribadah, setia melayani, setia memberikan persembahan, berkorban, persepuluhanmu, setia menjadi saksi Tuhan. Tuhan akan kirimkan hujan yang lebat. Roh Kudus akan berkarya, Roh Kudus akan bekerja. Luar biasa, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Ya, ini ibadah beberapa minggu yang lalu, saudara. Next. Ya. Dan kalau jam 5 sore hampir setiap kali seperti ini. Ya ini kan tahun baru, masih banyak yang capek ngantuk semua ya. Hanya beberapa yang hadir ini tapi ya puji Tuhan. Ini sudah enggak ada tempat duduk lagi nih. Dan saya percaya kalau ini sudah enggak muat lagi dipakai, Tuhanlah yang nanti menyediakan tempat yang baru bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oh sudah tidak ada lagi, ya khotbahnya sudah habis. Saya tadi itu khotbahnya kecepatan ya. Puji Tuhan.
Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Ini semua janji Tuhan didasarkan kepada kasih-Nya. Semua sudah dibayar lunas baik untuk keselamatan kita, untuk segala berkat yang berkelimpahan. Dengan iman kita boleh terima dan menikmatinya. Yesus sudah mati bagi kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Ini bukan sekarang nyanyinya ya, jalan bersama Dia nanti sesudah persembahan ya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Mari kita angkat tangan kita. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Kami kurang mengasihi-Mu, kami kurang setia dalam melakukan kewajiban kami. Ampuni semuanya, dan biarlah perjamuan ini mendatangkan berkat yang besar bagi kami semua, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan dan umur panjang, memberikan kami berkat yang berkelimpahan, dan gereja-Mu ini boleh semakin maju, bertambah-tambah jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan dan urapi kami semua, terutama para pelayan Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih
Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Ingat kasih-Nya yang Ubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi suatu peringatan akan daku. Mari kita makan roti ini. Ini adalah perintah Tuhan bagi kita yang percaya. Haleluya. Untuk mengingat kembali tubuh Yesus yang telah diserahkan, yang dikorbankan untuk menebus dosa kita, menanggung dosa kita sehingga kita diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi suatu peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama, kita ingat kembali darah Yesus yang sudah ditumpahkan bagi kita sehingga dosa kita diampuni. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami ditebus, kami diselamatkan. Haleluya. Oh Tuhan, kami menerima kehidupan yang kekal. Dan kami juga diberkati oleh Tuhan. Berkati umat-Mu dalam mengawali hari yang baru tahun 2024 ini. Berkati studinya, berkati keluarganya, berkati apa yang dibutuhkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita akan memberi persembahan kita, baik untuk kas gereja kita maupun juga untuk persembahan ucapan syukur akhir tahun. Ya. Kalau persembahan syukur itu belum saudara persembahkan pada saat ini, masih bisa saudara bawa dalam ibadah minggu depan. Ya, puji Tuhan. Jalan bersama Yesus. Haleluya. Kita memberi persembahan kita. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita.
jalan bersama Yesus, hatiku kau sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis. Mari kita berdiri bersama. Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus. Mari silakan berjabat tangan kiri kanan, katakan selamat tahun baru. Maaf lahir batin, Tuhan memberkati. Haleluya. Bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Nanti sebentar saudara keluar, saudara bisa mengambil ayat-ayat emas ya untuk membekali kita memasuki tahun baru. Ayat-ayat firman Tuhan. Bukan ayat itu saja saudara ya, tapi itu representatif kepada seluruh firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya. Perahu kecil namanya sampan, jangan mendayung di tengah topan. Jadikan tahun baru penuh harapan, asal kita tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita terima berkat Tuhan dan kita jumpa kembali ibadah hari Minggu 5 kali jam 7, 9, 11, 5 sore dan 7 malam. Tuhan memberkati. Saudaraku sekalian, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai Maranatha. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin.